Oke, pemirsa, kita kembali lagi. Pastinya juga masih di UB Talk Show dan pastinya juga kita nih masih berbincang-bincang tentang penyakit HIV atau juga AIDS ya. Nah, dan tentunya juga ini sekaligus untuk peringatan Hari AIDS Dunia yang diperingati di setiap tanggal 1 Desember. Nah, dan pastinya juga masih bersama Bapak Dr. Gigi Supriyadi, RMKes ya. Pastinya juga ini beliau juga salah satu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan juga merupakan Kepala Bidang untuk pencegahan penyakit menular atau juga tidak menular. Nah, oke, ini kita lanjut lagi nih Pak ya. Mungkin mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri nih atau juga mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ya. Nah, sebenarnya ada kesulitan atau juga tantangan nggak sih itu untuk bisa mengedukasi masyarakat atau juga mungkin untuk mengajak mereka lebih terbuka untuk bisa tes gitu ya. Apalagi juga mungkin yang yang punya profesi atau juga mungkin yang merasa rentan gitu terhadap penyakit yang satu ini, dan tentunya juga mungkin hambatan atau juga mungkin punya cara khusus seperti apa sih untuk approaching pendekatannya gitu ya, supaya merasa masyarakatnya pun nggak punya stigma gitu, wah nggak mau tes gitu, takut apa gitu. Iya. Jadi hambatan kita di lapangan sih, kalau kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, biasanya kita tetap mendapatkan dukungan ya, baik itu sekolah umum ataupun agama. Untuk di Gampung kita juga mendapat dukungan dari perangkat Gampung ya, perangkat desa. Nah, memang ada agak kesulitan kalau kita masuk kepada komunitas ya, karena untuk Aceh ini masih syariat Islam, dan kalau kita melakukan penyuluhan, mengumpulkan ini teman-teman transgender ini agak kesulitan. Mereka takut nanti dibubarkan atau apa. Nah, jadi kita mempunyai cara, kita melakukan pendekatan personal ya, dan kita menggandeng lembaga swadaya masyarakat ya. Bahasa program kita penjangkau ya. Di sini kita ada penjangkau yang isinya juga berasal dari komunitas, juga ada perwakilan ya. Ada yang dari waria, ada yang dari LSL juga, dan ada yang memang ibu rumah tangga. Dan mungkin kalau kita kaji juga pengalamannya kenapa mau ikut di bidang ini, karena ingin jangan sampai orang lain itu terkena juga. Ya, jadi ada pengalaman kita, teman-teman anggota LSM ini, suaminya sudah meninggal yang positif, tapi alhamdulillah istrinya negatif. Nah, jadi hambatannya karena memang masih tingginya stigma di kita, sehingga komunitas tersebut tidak mau memeriksakan. Nah, sebenarnya paham kalau HIV itu menular melalui penyimpangan seksual. Nah, masih tabu untuk open status membuka diri kalau dia sudah pernah melakukan perilaku tersebut. Nah, sehingga tidak mau memeriksakan dirinya. Tetapi kita tidak ada masalah. Kita bersama tim seluruh puskesmas, 11 puskesmas yang ada, dan rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh sudah dilatih kalau misalnya ada teman-teman komunitas yang ingin konsultasi secara privat, itu sudah ada layanannya. Nah, jadi benar-benar bisa berkolaborasi dengan bisa dibilang segala cara gitu ya. Nah, ini tugas yang sangat mulia sekali supaya juga tidak ada yang namanya juga penyebaran gitu, apalagi juga buat orang-orang yang mungkin sudah terjangkit gitu kan. Nah, terus kalau misalnya untuk di Kota Banda Aceh sendiri, kalau misalnya penyebaran melalui selain hubungan seksual gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dari narkoba, jarum suntik segala macam gitu ya. Nah, itu ada nggak sih misalnya kasus-kasus seperti itu yang mungkin mencuat di Kota Banda Aceh gitu? Ya. Jadi dalam program penanggulangan HIV/AIDS ini di Indonesia ada 4 populasi kunci yang rentan. Yang pertama waria, yang kedua laki-laki seks dengan laki-laki atau homoseksual, yang ketiga wanita pekerja seks, dan yang keempat itu
pengguna jarum suntik. Nah, dari hasil pemetaan kita bersama teman-teman LSM, untuk pengguna jarum suntik itu kita belum ada mendapat kasus. Karena mungkin ya narkoba suntik saat ini mahal. Ya, benar. Jadi lebih murah yang dihisap ya. Nah, tapi biasanya kalau setelah pesta narkoba itu diikuti dengan pesta seks, dan itu yang rentan penularan HIV/AIDS. Nah itu dia yang pasti juga ini menjadi penyebab yang utamanya gitu Pak Mas ya. Iya, benar. Oke. Nah terus kalau misalnya untuk masyarakat sendiri nih, mungkin dari Bapak yang perwakilan dari Dinas Kesehatan, seberapa penting nih ya untuk diri kita nih untuk bisa mengetes atau juga uji HIV atau juga AIDS ini ya. Nah terus apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas uji HIV di masyarakat itu sendiri gitu Pak? Ya, untuk tes screening HIV kita sudah ada di semua layanan kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh, ya, baik itu pemerintah ataupun swasta, kecuali untuk praktek dokter mandiri, nah itu mungkin belum. Tapi untuk puskesmas, kemudian rumah sakit juga hampir semua rumah sakit baik itu pemerintah ataupun swasta itu sudah kita support rapid testnya. Nah, jadi dan gratis. Jadi kalau memang ada yang mau konseling, kemudian setelah itu periksa, diambil darahnya, itu semuanya gratis. Iya. Nah, mungkin berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ya, cuma ada di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, jadi ini seperti Bapak Ucup sampaikan ya, itu sekarang sudah lebih mudah gitu. Jadi semua masyarakat bisa mengaksesnya gitu. Even di puskesmas sudah ada gitu ya. Sudah. Dari mulai screening sampai pengobatan saat ini sudah kita latih. Dan obatnya juga sudah kita support. Iya benar. Itu juga sangat membantu sekali gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalau bisa dalam action gitu untuk memerangi. Nah, sementara untuk bisa mengayomi atau juga mungkin lebih kepada program-program untuk untuk menyuluhkan edukasi kepada masyarakat tentang stigma. Wah, kalau misalnya di antara keluarganya atau juga mungkin ada temannya, ada orang-orang di masyarakat yang mungkin sudah terkena, dan tentunya juga masih ada orang yang menjauhi segala macam dan menganggap itu sesuatu yang aib atau apa gitu Pak ya. Nah, terus kalau misalnya dari Dinas Kesehatan sendiri ini ada nggak sih program-program juga untuk penyuluhan kepada masyarakat untuk mengedukasi yang benar bagaimana memperlakukan orang yang terkena positif itu tadi gitu Pak. Ya, jadi pada saat kita melakukan penyuluhan, selain kita menyebarkan informasi bagaimana mencegah, dan kita juga memberikan informasi, memberikan pengertian kepada masyarakat, jangan ada stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, ya bahasanya ODA ya, orang dengan HIV/AIDS atau ODIF, orang dengan HIV positif, ya. Jadi tidak semua orang dengan HIV positif itu akibat dari penyimpangan seksual. Ada juga yang ditularkan dari prosedur medis mungkin ya, misalnya dia tertular akibat donor darah, ya, tapi itu kemungkinannya sangat kecil karena OPTD transfusi darah kita di Banda Aceh punya alat screening yang lebih canggih ya dari yang punya Dinas Kesehatan, sehingga bisa terdeteksi. Nah, kenapa bisa menularkan? Karena pada saat tertular virus tersebut 3 bulan kalau dia diperiksa itu masih belum terlihat terdeteksi, tapi sudah bisa menularkan. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya ibu rumah tangga yang nakal adalah suaminya. Nah, tentunya korban, termasuk juga anak. Ya, apa salah anak kalau dia ternyata positif HIV dan harus dijauhi, tidak boleh bersekolah? Nah, dia mempunyai hak yang sama terhadap orang lain. Oke, nah itu dia pemirsa, kita break sebentar dan tentunya juga nanti kita akan lanjut lagi ya, pastinya juga tentang bincang-bincang kita seputar pengetahuan kita dan juga masyarakat ya, itu dalam penanggulangan dan juga pencegahan HIV/AIDS, dan pastinya juga kita akan kembali di sesi terakhir setelah
jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show.